ada gereja katanya. Gereja itu ya orangnya. Itu adalah penggalan yang sempat gua record dari live-nya si Elia Miron pada malam itu. Kenapa gua record? Bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi karena ke-trigger pada awalnya Elia mengatakan tentang nabi palsu dan juga agama palsu. Gak sempat gua record karena setelah gua record ternyata pembahasannya udah mulai berubah dan dia bilang kalau kita itu mancing-mancing agar tidak menyampaikan itu. Padahal di awal dia sudah bilang tentang tidak seperti agama kalian yang nabinya nabi palsu dan semuanya pun sudah palsu. Ini sorry buat sobat Kristen ya, teman-teman gua Kristen semuanya. Gua berteman banyak banget sama orang-orang Kristen. Kita hidup dengan sangat tentram, damai, sejahtera, tidak ada konflik. Gue gak pernah ketemu sama orang yang beragama Kristen, apalah pokoknya, entah Protestan, Katolik, apa segala macam, Ortodoks, itu yang mengatakan kalau agama Islam itu nabinya nabi palsu. Gak pernah gue temui, cuma Elia Miron doang. Anehnya ketika gue tanya tentang gereja yang dia maksud adalah gerejanya agama Kristen, tapi jawabannya adalah gereja itu adalah orang itu sendiri. Gereja adalah orangnya. Yang saya tanya kepada Elia Miron adalah gerejanya itu kenapa harus berbahasa Yunani? Kenapa harus semuanya itu berasal dari Yunani? Sedangkan Holy Land ataupun tempat di mana Kristen itu pertama kali muncul dan didirikan adalah Yerusalem, adalah Bethlehem, adalah sekitaran daripada Palestina. Kenapa semua hal harus berbau Yunani, harus berbahasa Yunani, harus dikategorikan dalam kelompok bahasa Yunani? Agama Islam pertama kali didirikan di Mekah, lalu di Madinah, sekitaran-sekitaran Arab, maka diartikan dalam bahasa Arab dan juga diistilahkan dalam bahasa Arab. Gak ada tiba-tiba diistilahkan dalam bahasa Yunani karena bukan berasal dari Yunani. Dan pertanyaannya adalah kepada Elia Miron, kenapa agama Kristen harus diistilahkan dalam bahasa Yunani? Apakah tidak salah dikatakan sebagai agama yang berasal dari orang-orang Farisi atau orang-orang yang berasal dari Yunani? Itu pertanyaan saya kepada Elia Miron, tidak kepada orang umat-umat muslim, sahabat-sahabat gue dan teman-teman gue yang lain. Hanya terkhusus kepada Elia Miron yang sering blunder mengatakan hal-hal yang gak masuk akal. Kocak lu, marketing, ngomong udah kayak sales. Itu yang mengatakan kalau agama Islam itu nabinya nabi palsu. Gak pernah gue. Baik, kalau begitu saya akan membantu kamu untuk mengetahui siapakah nabi palsu dalam iman kekristenan. Bagaimana pengajarannya, apa yang ia lakukan, dan bagaimana nasib atau akhir hidupnya menurut kitab suci. Ciri yang pertama adalah nabi palsu akan berasal dari luar Israel. Di dalam Mazmur 147 ayat 19-20, Tuhan hanya memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel saja. Dan ia tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi nabi-nabi yang dia pilih, itu hanya dari bangsa Israel untuk bangsa Israel saja. Jadi jikalau ada nabi yang mengaku nabi benar, tetapi dia dari luar bangsa Israel, dia adalah nabi palsu dan penipu. Ciri nabi palsu yang kedua adalah ia akan membelokkan kebenaran Injil melalui karya salib. Dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang diberitakan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Jadi jikalau ada ajaran atau nabi yang mengajarkan Yesus tidak mati, atau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, maka dia adalah nabi palsu. Karena Yesus harus mati untuk menggenapi nubuatan para nabi yang benar di perjanjian lama. Jadi jikalau ada nabi mengatakan Yesus itu tidak mati, atau bahkan Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi palsu. Ciri yang ketiga adalah nabi palsu adalah nabi yang tidak bermoral. Dalam Matius 7 ayat 16, Tuhan Yesus mengenai hal pengajaran sesat bersabda bahwa dari buahnya lah kamu kenal mereka. Artinya Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa nabi-nabi benar, rasul-rasul benar, dan utusan-utusan benar yang datang dari Tuhan akan hidup menurut kekudusan dan hidup menurut pengajaran dan kesetiaannya kepada hukum Taurat dan juga kepada hukum Kristus yang tertinggi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bukan nabi yang mengikuti keinginan hatinya dan membuat pengajaran-pengajaran menurut kesukaan hatinya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan ciri yang berikutnya adalah nasib akhir dari nabi palsu, jikalau kita melihat dalam kitab Wahyu, akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Tetapi jika kita melihat dalam konteks perjanjian lama, hukuman yang diberikan Allah kepada nabi palsu seperti dalam Yeremia 23 ayat 15 adalah makan ipuh dan minum racun. Jadi nabi-nabi palsu itu Tuhan berikan minum racun untuk mati sebagai hukuman di perjanjian lama. Jadi itulah ciri-ciri nabi palsu dalam iman kekristenan. Dan yang paling mirisnya lagi adalah menurut kesaksian 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa nabi palsu itu akan menyangkal sang penguasa dan sang penebus dan karyanya di atas kayu salib. Jadi berhikmatlah dan belajarlah. Jikalau ada nabi-nabi yang mengaku sebagai nabi benar, tetapi memiliki kriteria seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka mereka itu semua adalah nabi palsu menurut iman kekristenan. Dan jangan ikuti lalu tinggalkan saja, karena tidak mungkin ada keselamatan dari nabi-nabi yang palsu. Dan saya mau menjawab pertanyaan beliau pada video yang sama mengenai kenapa orang Kristen menggunakan bahasa Yunani padahal lahir di tengah-tengah bangsa Israel yang berbahasa Ibrani. Ingat, bahasa sehari-hari orang Israel itu pada zaman Kristus adalah bahasa Aramaik. Bahasa kegamaannya adalah Ibrani, dan bahasa kitab suci itu pasti bahasa Yunani. Untuk itulah mengapa 300 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia, perjanjian lama yang berbahasa Proto-Ibrani itu telah diterjemahkan di Alexandria menjadi bahasa Yunani karena pengaruh Helenisasi. Ingat, Helenisasi bukan Helenistik. Jadi perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani itu oleh karena dunia pada masa itu sedang dipengaruhi oleh kebesaran Yunani. Ya. Seperti sekarang bahasa Inggris itu bahasa internasional. Di zaman Yesus bahasa internasional mereka adalah Yunani sebagai lingua franca. Simple. Tuhan berkati.